Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Zarisnov Arafat. Saat ini saya terdaftar sebagai dosen tetap di Universitas Buana Perjuangan Karawang terhitung sejak tahun 2018 hingga saat ini. Saya dipercaya, saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah kriminologi bagi mahasiswa-mahasiswi di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum UBP Karawang. Baik, ini adalah mata kuliah kriminologi yang saat ini menjadi mata kuliah yang diamanahkan untuk saya ajarkan kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBP Karawang, yang mana kriminologi ini atau di mata kuliah ini saya memberikan gambaran untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi memiliki buku-buku referensi dalam perkuliahan kita nanti. Jadi ada buku pengantar tentang kriminologi yang ditulis oleh Willem Adrian Bonger, ada buku yang berjudul Kriminologi yang ditulis oleh Topo Santoso dan Eva Ahjani Zulfa, serta buku Kriminologi suatu pengantar teoritik yang ditulis oleh saya sendiri, yang mana buku yang saya referensikan ini adalah buku yang menjadi awal mula ketika saya menuliskan buku kriminologi berdasarkan basis-basis buku-buku yang saya baca sebelumnya, dan saya sempurnakan dengan menambahkan beberapa teori-teori kriminologi yang sampai saat ini masih berlaku. Nah, ini tampilan dari cover buku kriminologi suatu pengantar teoretik yang saya tulis sendiri. Jadi nanti bisa dijadikan rujukan dalam mata kuliah kriminologi dalam proses pembelajarannya. Di mana buku ini juga sudah saya daftarkan hak ciptanya yang sudah tercatat dengan memiliki surat pencatatan ciptaan di Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM terhitung sejak tahun 2018. Terkait dengan mata kuliah kriminologi sendiri, nanti rekan-rekan sekalian di pertemuan pertama pasti saya akan membahas terkait dengan kontrak perkuliahan, yang mana dalam kontrak perkuliahan ini saya akan membahas terkait dengan beberapa kali pertemuan perkuliahan, terus juga kita akan bicara terkait dengan sifat mata kuliah ini, terutama ketika kita bicara tentang mata kuliah kriminologi ini merupakan mata kuliah yang berbasis pada teori, dan juga mata kuliah ini juga nanti menjadikan dasar penilaian, ya, baik itu nanti di pelaksanaan presensi perkuliahan, baik itu nanti pada saat pengisian atau pada saat evaluasi awal di ujian tengah semester, lalu nanti ada tugas dan evaluasi akhir di ujian akhir semester, di mana mata kuliah ini luarannya akan saya mintakan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk membuat legal memorandum, yang mana legal memorandum ini merupakan suatu bentuk mini research berdasarkan kajian kasus yang nanti akan saya paparkan di pertemuan-pertemuan akhir atau beberapa pertemuan sebelum perkuliahan berakhir. Jadi nanti rekan-rekan saya ajak untuk melakukan analisis kasus terhadap teori-teori kriminologi yang sudah dipelajari, ya. Lalu di pertemuan kedua saya akan memperkenalkan terkait dengan pengertian sejarah, ruang lingkup, dan perkembangan ilmu kriminologi sampai hari ini, yang mana ini merupakan suatu ilmu yang diminati dan juga memiliki korelasi ataupun hubungan terutama pada ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Di pertemuan ketiga, saya akan memberikan arahan atau memberikan materi terkait dengan tujuan mempelajari kriminologi dan hubungan kriminologi dengan hukum pidana. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kriminologi ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang memang memiliki korelasi yang cukup erat dengan hukum, terutama pada hukum pidana.
Selanjutnya di pertemuan keempat kita akan membahas atau belajar terkait dengan pengertian kejahatan, perumusan tentang penjahat, dan faktor-faktor penyebab kejahatan. Sehingga nanti di pertemuan keempat ini rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sudah mulai mengenal seperti apa gambaran terkait dengan kejahatan. Ya, begitupun juga dengan faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan tersebut. Lalu di pertemuan kelima kita akan memulai dengan atau saya akan mulai memperkenalkan terkait dengan perkembangan akal dan pemikiran manusia yang menjadi dasar dibangunnya teori-teori kriminologi sebagai suatu gambaran besar bahwa teori-teori kriminologi itu muncul bukan hanya sebatas suatu ajaran saja, tapi memang menjadi suatu hal yang tumbuh secara organik berdasarkan pemikiran manusia, ya, baik dari awal mulanya, baik itu yang bersifat spiritualisme sampai nanti ke perkembangan pada tataran naturalisme, ya. Lalu di pertemuan ke-6 rekan-rekan sekalian akan saya mulai untuk mengenal teori-teori kriminologi berdasarkan tipe-tipe fisik manusia. Jadi ada beberapa ajaran atau teori yang memang diperkenalkan oleh para ahli kriminologi atau para kriminolog yang mencoba menghubungkan antara bentuk fisik seseorang dengan kejahatan yang dia lakukan. Lalu di pertemuan ke-7, saya akan mulai memperkenalkan teori-teori kriminologi berdasarkan tipe-tipe psikologis, ya. Jadi banyak juga para kriminolog yang mencoba mengkaitkan atau mencoba menghubungkan antara kejahatan dengan secara psikologis atau kejiwaan seorang pelakunya, ya. Dimana nanti setelah ini di pertemuan ke-8 maka dilaksanakan pelaksanaan ujian tengah semester sebagai evaluasi awal di mata kuliah kriminologi, dan masuk di pertemuan ke-9 saya akan mulai memperkenalkan teori-teori kriminologi berdasarkan tipe-tipe sosiologis dan perspektif lainnya. Ya, jadi ini merupakan suatu bentuk gambaran bahwa banyak kriminolog yang mencoba menghubungkan antara satu fenomena kejahatan dengan sudut pandang sosial atau kemasyarakatan. Nah, di mana teori-teori ini ada di dalam buku saya, dan khususnya untuk perspektif lainnya yang dimaksud di dalam buku saya banyak saya memulai memuat beberapa teori-teori perkembangannya, terutama pada teori konflik. Nah, di mana teori konflik ini memang cukup representatif dengan hari ini. Sedikit bicara terkait dengan teori konflik, bahwa fenomena-fenomena kondisi hari ini yang mana muncul kejahatan yang terutama dilakukan oleh white collar crime, pihak-pihak tertentu yang memang bersinggungan dengan kekuasaan. Nah, itu juga menjadi satu kajian atau satu teori yang mulai hari ini diperkenalkan dengan perspektif-perspektif lainnya. Lalu di pertemuan ke-10, saya akan mencoba memperkenalkan apa itu kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi, dan depenalisasi yang menjadi dasar bahwa hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana itu cukup erat, ya, terutama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia. Nah, di pertemuan ke-11 rekan-rekan sekalian akan saya ajarkan untuk melakukan atau membuat legal memorandum, di mana legal memorandum ini merupakan catatan hukum sebagai satu kajian berdasarkan mini research, ya, atau penelitian yang berskala kecil, di mana nanti rekan-rekan sekalian akan saya ajarkan bagaimana mencoba menganalisis kasus yang memang kasus ini adalah kasus yang secara real, yang memang secara nyata ada, sehingga nanti rekan-rekan akan saya minta untuk melakukan pengkajian sekaligus mengukur validitas teori kriminologi terhadap kasus-kasus yang akan dipaparkan, ya. Jadi study case learning yang saya maksud di sini, saya akan memberi selain saya mengajarkan pembuatan legal memorandum, saya juga akan memperkenalkan beberapa kasus-kasus terutama berkaitan dengan kejahatan yang nanti akan dianalisis oleh rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa sekalian berdasarkan perspektif teori kriminologi, berdasarkan perspektif masing-masing, ya. Di mana nanti analisis ini akan dilakukan secara berkelompok, sehingga nanti di
beberapa pertemuan selanjutnya itu akan dilakukan presentasi untuk pemaparan hasil pembuatan legal memorandum yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi secara berkelompok ya, di mana ada 3 pertemuan yang akan digunakan, pertemuan ke-12, 13, dan 14 yang nanti masing-masing kelompok di pertemuan 12 akan mengkaji kasus berdasarkan perspektif tipe fisik atau biologis, lalu di pertemuan ke-13 mengkaji atau menganalisis berdasarkan tipe psikologis atau kejiwaan, dan di pertemuan ke-14 akan menganalisis berdasarkan teori kriminologi dari perspektif sosiologis atau kemasyarakatan ya. Nanti di pertemuan ke-15 kita akan melakukan review terkait beberapa teori-teori yang pernah diajarkan sebelum nanti masuk di pertemuan ke-16 untuk evaluasi akhir di ujian akhir semester ya. Nah, ini beberapa dokumentasi pengajaran di kelas yang pernah saya lakukan sehingga terlihat begitu excitednya, begitu semangatnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum IBP Karawang untuk mengikuti perkuliahan kriminologi ya, karena mencoba melakukan pendekatan dua arah ya, jadi tidak hanya sebatas apa yang diajarkan oleh dosen saja, tapi juga mengajak rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk turut aktif terlibat gitu ya, untuk berdiskusi, mencoba mengenal teori-teori kriminologi yang sampai hari ini masih diakui keberadaannya ya. Nah, selain itu juga dalam mata kuliah kriminologi ini, buku referensi yang saya anjurkan juga sudah disitasi oleh beberapa orang yang sudah digunakan sebagai referensi untuk artikel-artikel yang sudah dipublikasi ilmiah atau dipublikasi melalui beberapa jurnal. Nah, di sini ada karya tulis yang saya tulis yang pernah ditulis oleh Safira Nuraini dengan judul Tinjauan Kriminologis terhadap pelaku pembunuhan dihubungkan dengan teori personality karakteristik studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Karawang, yang mana dalam artikel ini mengutip buku yang pernah saya tulis, yaitu Kriminologi Suatu Pengantar Teoritik ya. Nah, ini juga saya kutip ya dengan karya tulis yang pernah saya publis atau sudah saya publikasi, yaitu upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Desa Klari. Ini juga sudah dipublikasi dan saya mengutip buku yang saya tulis sendiri ya. Dan di sini juga ada karya tulis yang ditulis oleh Vera Kartika Salu, Denny Guntara, dan Muhammad Abbas yang berjudul Criminological Review of Perpetrators of Child Molestery in Connection with Differential Association Theory, Case Study at Class 2A Karawang ya. Jadi Karawang Prison ya. Dan di karya tulis ini juga mengutip buku yang sudah saya tulis, yaitu Kriminologi Suatu Pengantar Teoritik ya. Dan ini juga beberapa karya tulis lainnya yang mengutip buku yang sudah saya tulis ya. Jadi proses perkuliahan di mata kuliah kriminologi ini menjadi suatu mata kuliah yang bukan hanya menambah pengetahuan saja, tapi juga menimbulkan suatu keinginan tahuan ya terkait dengan perkembangan teori kriminologi, terutama dalam fenomena kejahatan hari ini, begitupun juga dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.